Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita hari ini berkunjung ke Kabupaten Bekasi, membersamai akademisi dari APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Komisariat 4, dalam rangka audiensi dengan PJ Bupati dan membahas hal-hal yang terkait dengan kolaborasi dengan antara APTISI dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk itu ini eksklusif, hanya faktaintegritas.id yang diizinkan untuk meliput kegiatannya. Yuk nanti kita lihat seperti apa kegiatannya. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Komisariat 4A Bekasi Karawang, dan Pentaheli Kota Bekasi melakukan audiensi bersama dengan Dani Ramdan selaku Bupati Kabupaten Bekasi. Audiensi ini dilaksanakan pada Selasa 26 Juli tahun 2022 di kantor Bupati Kompleks Pemda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kita membersamai Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Komisariat 4 dalam audiensi dengan Bupati Bekasi, Bapak Dani Ramdan. Langsung saja kita jumpai beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini didatangi oleh akademisi dari APTISI Komisariat 4. Apa saja yang disampaikan Pak dalam pertemuan ini, Pak? Ya, ini memang pertemuan formal pertama kami dengan jajaran APTISI dengan saya, sehingga tadi ya memperkenalkan diri lah ya, menjelaskan apa itu APTISI, program-programnya, concernnya di bidang apa, dan setelah saya catat, saya tanggapi ternyata memang sangat sejalan dengan kebutuhan kami di pemerintah daerah itu, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bekasi. Terus tindak lanjutnya seperti apa setelah pertemuan ini, Pak? Ya, jadi karena barusan masih sifatnya brainstorming, jadi tukar-menukar informasi, pada dasarnya kami menyampaikan apa sih kebutuhan-kebutuhan dari sisi peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia. Ada masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah pengelolaan sampah, dan sebagainya, stunting, yang ternyata itu sudah dalam concern juga APTISI, sehingga kami menyampaikan harapan agar melalui asosiasi ini seluruh perguruan tinggi yang beroperasi di Kabupaten Bekasi ini bisa bersama-sama bahu-membahu untuk mencetak generasi-generasi muda, generasi penerus yang mampu mandiri. Itu yang pertama, tidak menambah angka pengangguran. Yang kedua, solutif, bisa menjadi problem solver bagi persoalan-persoalan masyarakat di sekitarnya. Oke, jadi artinya nanti akan berkolaborasi lebih lanjut lagi ya, Pak ya? Ya, insya Allah. Dengan berbagai elemen juga ya, Pak ya? Betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses selalu. Prof, tadi kan diterima dengan baik oleh Pak Bupati ya. Terus seperti apa nih respon dari kawan-kawan APTISI, Prof? Alhamdulillah, saya mengucapkan bersyukur karena ini pertama kali APTISI secara lembaga bisa diterima dengan baik. Dan kita sampaikan beberapa program-program APTISI yang dimiliki. Tadi ada teman-teman kita, Pak Tatang, Pak Indra, dengan yang lainnya. Tentunya tadi kami sampaikan bahwa APTISI ini selama ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya dengan Kota Bekasi. Tapi bagaimanapun juga karena APTISI wilayahnya ada sekitar 80 kampus dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Tentunya apa yang saya lakukan di Kota Bekasi tentunya mungkin bisa kita tiru, walaupun memang dalam awalnya di Kota Bekasi juga tidak gampang untuk melaksanakan program-program. Di antaranya program Ghost to Campus tadi sudah kami jelaskan. Dan memang juga kami juga pernah diwawancarai oleh Fakta ini juga tentang kerjasama dengan Kota Bekasi, Pentahelik, dan sebagainya. Mudah-mudahan program seperti beasiswa yang dirindukan oleh para mahasiswa
karena bagaimanapun juga di suasana kampus-kampus ini menghadapi pandemi ini cukup berat, sehingga alhamdulillah seperti di Kota Bekasi ada beasiswa, tentunya di sini nanti akan ada hal yang demikian. Kemudian pentahelik yang sudah dibangun di Kota Bekasi yang diketuai oleh direkturnya Pak Yusrodi akan kita lakukan di sini, walaupun mungkin beda warnanya karena bagaimanapun juga kota Kabupaten Bekasi ini kan banyak industri. Tadi Ketua Kadin juga sudah melakukan hal itu. Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Bekasi diisi dengan perbincangan hangat dan saling tukar informasi serta program. Pertemuan ini juga ditambah dengan hadirnya perwakilan Kadin Kabupaten Bekasi. Selain Aptisi Komisariat 4 yang diketuai oleh Bapak Haji Makmur, juga hadir dari Kadin Bekasi Kabupaten Bekasi. Langsung saja kita jumpai Bapak Sony. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan Kadin juga menyertai kegiatan audiensi dengan Pak Bupati dalam bersama Aptisi ya Pak ya. Apa saja Pak harapannya Pak? Baik, terima kasih kepada Fakta TV. Saya John Sony dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan audiensi Aptisi bersama PJ Bupati Kamis Selasa tanggal 26 Juli 2022, banyak hal-hal yang digarisbawahi oleh Kadin. Satu, PJ Bupati berharap keikutsertaan Aptisi dalam setiap program yang sudah bergulir, yaitu program Bekasi Makin Berani. Salah satunya program yang sedang didorong oleh Bupati adalah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal ini senapas dengan Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, di mana Kadin menjadi mandataris dari Perpres ini. Kadin sudah mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di kelompok kerja vokasi daerah. Diharapkan kerjasama antara perwakilan dari Aptisi dan perwakilan Kadin untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi terkait kompetensi, terkait potensi-potensi di pasar kerja yang diharapkan bisa diserap oleh Angkatan Kerja Kabupaten Bekasi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya tindak lanjut dari pertemuan ini apa Pak? Saya pikir tindak lanjutnya harus ada MOU antara Aptisi dengan pemerintah daerah. Nah, di MOU ini kita bukan bicara masalah pendidikan vokasi saja, tapi lebih ke arah yang komprehensif. Karena ada metode pentahelik yang saya pikir bagus untuk dimasukkan dan menjadi kerja bersama nanti ke depannya. Direktur Inkubator Pentahelik Kota Bekasi yang berhalangan hadir juga turut memberikan komentarnya atas terselenggaranya audiensi dengan Bupati Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kita bersama Direktur Inkubator Pentahelix Kota Bekasi, Dr. Andes Yusrodi, CHP MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lido, sehat? Alhamdulillah. Itu audiensi antara Aptisi, Inkubator Pentahelik, mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari Bapak Bupati. Selanjutnya apa nih Pak rencana kedepannya dengan Kabupaten Bekasi Pak? Ya baik, terima kasih Pak Linov, bahwa kemarin dari Aptisi wilayah 4A Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kerawang yang dipimpin oleh Bapak Asok Prof. Insinyur Haji Makmur Heri Santoso Magister Engineering beserta dengan jajaran pengurus diterima oleh Bapak Bupati Kabupaten Bekasi, ya Bapak Dr. Dani ya. Tentu ini merupakan salah satu kebanggaan bagi
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 4 Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, di mana insya Allah dengan pertemuan ini nanti APTISI akan melahirkan satu kegiatan khususnya untuk wilayah Kabupaten Bekasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul bisa terrealisasi. Nah, sebagai inkubator Pentahelix kan berada juga di dalamnya adalah APTISI ya, akademisi. Nah, kira-kira reelsnya selanjutnya seperti apa nih Pak? Oh iya, baik. Saya sebagai Direktur Inkubator Pentahelix Kota Bekasi pun juga sebetulnya saya pun juga ada dalam kepengurusan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Komisariat 4A. Tentu karena inkubator Pentahelix ini berawal daripada Pentahelix. Apa itu Pentahelix? Pentahelix itu ada 5 unsur pihak yang saling bersinergi. Pertama ada pemerintah yang biasanya kalau di Kota Bekasi itu diwakili oleh TWUP 4 ya, Kota Bekasi. Kemudian ada akademisi yang diwakili oleh APTISI, kemudian ada industri ya, kemudian pun juga diwakili nanti oleh Kadin, kemudian pun juga ada unsur komunitas ada Kitasi, kemudian pun juga ada hidroponik, kemudian pun juga ada AC ya, AC kartu, kemudian pun juga yang lain banyak sekali. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya nih ya ada media, ada Fakta Integritas .id. Mana kedepannya? Ya tentu seperti yang sudah dilakukan di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi saat ini sudah alhamdulillah banyak melakukan aktivitas dari program-program pelatihan AC hemat energi, kemudian pun juga ada program bak sampah ya, digital ya, yang tentu ini didukung oleh Rotary Club, kemudian juga Montage, pun juga APTISI, pun juga dengan Kadin, yang pun juga dibantu sinerginya oleh unsur-unsur pihak lain ya, komunitas termasuk pun juga dari media Fakta Integritas, dan pun juga kita juga melaksanakan program yang selama ini sudah bekerja sama dengan BLK Kompetensi Jawa Barat yang dari Kota Bekasi. Nah, tinggal nanti kita akan melihat kearifan lokal di Kabupaten Bekasi itu kira-kira apa. Nah, kita akan teliti dulu kebutuhannya apa. Tentu ini merupakan bagian daripada kinerja daripada APTISI. Ya, kemarin juga kan kita sudah ngobrol ya dengan Direktur Eksekutif Kadin ya, Pak Johnsoni, sudah berbincang-bincang. Apalagi sekarang ini untuk Kadin tentu sudah menjadi motor dalam rangka revitalisasi kurikulum vokasi. Nah, sehingga ini pun juga nanti kita akan berupaya bagaimana caranya bahwa Kabupaten Bekasi pun juga harus memiliki visi bagaimana menciptakan ya berapa banyak tenaga-tenaga kerja atau tenaga profesional atau wirausaha yang akan diciptakan di sana sesuai dengan jumlah penduduk. Nah, nanti strateginya kita akan buat. Yang paling penting bagaimana caranya agar wilayah Komisariat 4A ini, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Karawang ya, yang di bawah naungan daripada APTISI Kompat ini betul-betul memiliki sumber daya manusia yang maksimal. Gitu, dan betul-betul produktif ya, menjadi insan-insan yang memiliki karya ya, memiliki hasil sehingga nanti diharapkan menjadi sebuah kota atau kabupaten yang sejahtera. Oke, kalau di kabupaten kan banyak industri Pak ya, ini sepertinya akan lebih meluas lagi nih kolaborasi dengan APTISI dan pemerintah kabupaten Pak. Iya. Yang saya tahu posisi kabupaten itu kan akan melaksanakan Industrial Expo ya, Agustus ya 2022 ini ya. Ya tentu ini merupakan salah satu kebanggaan bahwa mudah-mudahan nanti Kabupaten Bekasi bisa lebih optimal ya. Ya maklumlah karena posisi Kabupaten Bekasi ini kan sebetulnya adalah daerah yang cukup luar biasa perkembangan ekonominya kan gitu. Nah, sehingga nanti kita berupaya lah secara maksimal bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi industri, potensi pendidikan, komunitas dan lain sebagainya yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Untuk mendorong seperti kalau di kota kan ada MOU dengan pemerintah, apakah nanti juga arahnya ke sana seperti itu? Ya, nanti itu wilayahnya Pak Ketua APTISI ya, Ketua APTISI Kom 4A, Bapak Asok Prof. Ya, Insinyur Haji Makmur Hedi Santoso, Magister Engineering nih yang mengkomandoi ya, sehingga kami sebagai APTISI yang merupakan bagian daripada
inkubator pentahelik, bahwa inkubator pentahelik ini merupakan bagian daripada Aptisi, bagian daripada Kadin, bagian daripada komunitas, bagian daripada UMKM yang saat ini diwakili oleh IPMI. Ya, diharapkan nanti bisa ya membantu pun juga menggairahkan pembangunan yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Dr. Dani ya kan selaku Bupati betul-betul ya kan bersinergi nanti dengan Aptisi dan inkubator pentahelik ya supaya kita bisa mengoptimalkan. Oke, baik, berarti kolaborasi atau kata-kata kunci untuk kesuksesan sebuah program-program ya Pak ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini semakin kuat, semakin menggurita dampaknya untuk kemaslahatan dan kebaikan sumber daya manusia khususnya di wilayah Komisariat 4 ya, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Karawang ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sukses selalu Aptisi dan inkubator pentahelik.